Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah majelis FKCA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lamanya kita tidak bersua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar dari musibah yang sedang kita hadapi dan sedang kita terima ini. Ya, di antaranya adalah tentu ini sebuah ujian keimanan yang Nabi menyebut ajaban li amril mu'min. Sungguh urusan setiap orang yang mukmin itu menakjubkan. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, syakara, mereka bersyukur. Fakana khairallah. Dan bersyukur itu adalah kebaikan yang sempurna, sesuatu yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Wa in asabathu musibah, dan ketika mereka ditimpa musibah, sabar. Mereka bersabar. Fakana khairallah. Dan kesabaran itu adalah sesuatu yang menakjubkan bagi urusan seorang mukmin. Mudah-mudahan senantiasa kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersabar dalam menerima musibah yang sedang kita hadapi saat ini. Salawat dan salam kita panjatkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita teladani, nabi yang kita ikuti, nabi yang cukup beliau sebagai rule dalam kehidupan kita, dan dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka kejayaanlah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia hatta al-akhirah. Sebagaimana yang diminta oleh pengurus kepada kami untuk menyampaikan materi tentang udhiyah atau tentang Idul Adha dan rangkaian-rangkaian acara yang ada dalam Idul Adha, maka kita akan memulai terlebih dahulu tentang sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitabnya Hasan Al-Khubawi. Ya, di mana dalam riwayat tadi dikatakan innallaha ikhtara minas sanati 13. Allah itu memilih bahwa di dalam satu tahun ada 30-an yang sangat istimewa. Ya. Puluhan yang pertama adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang kita sedang ada di dalamnya hari ini. Hari ini kita sedang ada di hari kelima dari Idul Adha, dari Dzulhijjah maksud saya. Kemudian yang kedua al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga yang terakhir al-ashrul awail min Muharram, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang ada pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang kita sedang ada di dalamnya ini adalah hari-hari yang Allah menyampaikannya dalam bentuk sumpah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fajr, surah yang ke-89, Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watri. Ya. Demi waktu fajar. Ya, kita mafhum dalam penyebutan waktu fajar yang memakai kalimat ta'rif dengan alif lam. Maksudnya adalah fajar yang diketahui, fajar yang dimaklumi. Ya, maka para mufassir berkata yang dimaksud dengan wal fajr pada ayat itu adalah maksudnya adalah fajarnya hari Arafah. Yang kedua mereka berkata fajarnya hari Idul Adha. Ya. Kenapa? Idul Adha disumpahkan tersendiri oleh Allah dibandingkan hari-hari besar yang lainnya. Para ulama berkata seandainya ditakar, seandainya ditimbang, seandainya dibandingkan, sesungguhnya Idul Adha itu lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan Idul Fitri. Ya, coba bandingkan dalam fadilah-fadilah keutamaan yang ada pada Idul Adha yang tidak ada pada Idul Fitri. Sebuah contoh, Idul Adha diawali dengan 10 hari yang sangat istimewa. Ya, dan Idul Fitri juga diawali dengan 10 hari atau 10 malam yang istimewa. Tetapi mari kita bandingkan keistimewaan pada dua kelompok tadi. 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah, Nabi menggambarkan al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari di mana matahari terbit pada hari itu. Dalam satu tahun, amal salih lebih dicintai oleh Allah dibandingkan kecintaan Allah pada
amal soleh di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai ada bandingannya, walal jihad ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Ya, Nabi berkata walal jihad. Tidak bisa, tidak sebanding dengan jihad. Kecuali kalau jihad tadi totalitas. Seseorang yang keluar dengan seluruh hartanya yang dia miliki dan membawa jiwa raganya, falam yarji' min dzalika bisyai'. Lalu dia tidak kembali lagi membawa jiwa, raga dan seluruh harta bendanya, baru apa yang dilakukan dalam jihad tadi sepadan dengan apa yang dilakukan seseorang di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Bedakan dengan 10 hari yang terakhir di Ramadan yang mengawali Idul Fitri. Apa yang dicari pada 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir di Ramadan? Yang dicari adalah Lailatul Qadar. Ya, yang Nabi mengatakannya, "Man kana mutaharriha falyataharraha." Siapa yang menunggu-nunggu datangnya Lailatul Qadar, maka tunggulah dia di 10 hari atau 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita kalkulasi, 1000 bulan adalah kurang lebih 83 tahun. Ya, terjadi hanya pada satu malam saja. Tapi layalin ashr, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Dan seluruhnya amalan soleh di dalamnya lebih mulia dibandingkan amal soleh apapun. Ya, bacaan Quran kita berlipat-lipat pahalanya dibandingkan di hari-hari yang lain yang kita baca. Sedekah kita, zikir kita, ya, pertolongan kita yang kita berikan kepada orang lain dan amal-amal soleh yang lainnya. Nah, Lailatul Qadar hanya terjadi pada satu malam dan saja, dan bandingannya adalah 1000 bulan. Ya, di sini kita sudah melihat sisi kemuliaan dan afdaliyah daripada layalin ashr tadi. Ya. Maka bersyukurlah kita yang bisa mengisi hari-hari mengawali Idul Adha ini, yaitu di 9 hari yang pertama dari Dzulhijjah, dengan amal-amal saleh. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Ya, yang bisa selama 9 hari, tentu itu sebuah keistimewaan dan kemuliaan. Ya, tapi ada yang menyebut seandainya tidak bisa karena sesuatu halangan atau sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan dan kita tidak bisa siam di 9 hari yang pertama Dzulhijjah, dan itu berat bagi orang-orang yang ya belum terbiasa untuk melakukan siam, maka Nabi berkata janganlah meninggalkan puasa pada hari yang ke-9, ya, yaitu hari Arafah. Ya, ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa kemuliaan hari Arafah itu, Nabi berkata yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah. Puasa di hari Arafah itu menghapus 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Ya, alangkah mulianya amaliyah yang kita lakukan di hari Arafah. Nah, ini sesuatu yang masnun, yang disunnahkan bagi orang-orang yang sedang tidak ada di padang Arafah melakukan wukuf pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan di Idul Adha dan 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah adalah keistimewaan hari Nahar itu sendiri. Yang tadi Allah menyebutnya dalam surah Al-Fajr, wal fajri. Ya, demi waktu fajar. Ya, kalimat ta'rif pada Al-Fajr itu menunjukkan bahwa ya ditentukannya fajar. Yang dimaksud di situ adalah fajarnya atau waktu subuhnya hari Idul Adha atau hari Arafah. Ya. Apa yang istimewa pada hari Nahar itu? Tidak ada yang lain kecuali adalah ihraqud dumu', menumpahkan darah. Tidak ada amalan yang lebih mulia yang dilakukan oleh seorang mukmin pada hari Idul Adha kecuali menumpahkan darah binatang kurban. Itu amalan yang paling istimewa. Ya. Maka di paruh kedua dari pengajian kita hari ini, kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan udhiyah atau penyembelihan kurban pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu di ayyamut tasyriq. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa udhiyah itu artinya adalah adz-dzabihah, binatang yang disembelih pada hari Idul Adha. Ya, dan 3 hari sesudahnya di hari-hari tasyrik. Ya, secara terminologi, udhiyah artinya adalah menyembelih binatang yang ditentukan
pada hari nahar dan 3 hari sesudahnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau muqarabah. Sehingga nama lain binatang udhiyah adalah binatang kurbah atau kurban. Ya, kurban. Jadi menulisnya yang bagus dalam penulisan Latin kita adalah KU ya, bukan KU. Ya, bukan korban tetapi kurban. Ya, karena tujuannya adalah untuk lil qarabah. Ya, litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebut dengan binatang yang ditentukan? Karena binatang untuk udhiyah tidak sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang ya ditentukan dalam agama kita yang tidak pada sembelihan-sembelihan yang lainnya. Yang pertama adalah macam binatangnya ditentukan. Binatang yang sah untuk kurban itu hanya ada 4 dalam fikih kita ya. Yang pertama adalah ad-dha'nu, domba. Ya, dengan batasan umur yang sudah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya. Yang kedua adalah asyatu, kambing. Jadi bisa dibedakan ya, yang mana domba, yang mana kambing. Kalau kambing dia sudah berumur 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-ba'ir atau al-badanah, unta. Ya, kalau unta agak tinggi umurnya. Dia sudah berumur 5 tahun dan sudah masuk tahun ke-6. Dan yang keempat, yang terakhir, al-baqarah abil jamus. Ya, sapi atau kerbau. Ya, untuk binatang ini, sapi atau kerbau, dia sudah berumur 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Ya, ini binatang-binatang yang sah dipakai untuk berkurban yang ditentukan dalam agama kita. Sehingga definisi kurban tadi adalah menyembelih binatang yang ditentukan. Ya, nanti ada lagi syarat-syaratnya adalah binatang tadi tidak kurus, binatang tadi tidak cacat yang cacat permanen, binatang tadi tidak sedang sakit, binatang tadi tidak hilang salah satu anggota tubuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena tujuannya adalah lil qarabah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa udhiyah ini masnunah ya, atau masyru'ah di dalam agama kita? Udhiyah ini sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Inilah yang melebihkan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri atau hari-hari besar yang lainnya. Ya, coba kita bayangkan ibu-ibu, ketika seseorang sudah menyelesaikan sholat Aid di hari Idul Fitri, maka tidak ada sesuatu yang ya masyru', yang sesuatu yang ya dianjurkan secara tegas di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tadi itu. Ya, ibadah-ibadah yang mubah yang dianjurkan di dalamnya. Bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa bersedekah. Bandingkan dengan Idul Adha. Sesudah kita pulang dari salat Aid, masih ada satu ibadah. Ya, maka Quran memberikan kepada kita kode, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah. Ya, ada yang memberikan arti di situ adalah salat Idul Adha maksudnya. Salatlah. Ya, di hari itu salat Idul Adha li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, lalu menyembelihlah, lalu berkurbanlah. Ya, dan Nabi disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau tidak pernah sarapan atau makan pagi sebelum sholat Idul Adha, dan sarapan beliau yang pertama adalah beliau menyantap daging binatang kurban yang disembelih pada hari Idul Adha sesudah beliau pulang dari sholat Aid atau sudah menyelesaikan sholat Idul Adha-nya. Ya, berbeda kalau Idul Fitri, dianjurkan kita makan atau sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke tempat Aid. Ya, tetapi kalau sholat Idul Adha, kita tidak dianjurkan makan. Dan makan yang pertama yang kita santap pada hari itu, pagi itu, adalah daging binatang kurban yang kita sembelih sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Ya. Sehingga Nabi menganjurkan kepada kita, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudhhi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak dianjurkan dia untuk mendekat-dekat di tempat sholat kita. Ya, janganlah sekali-kali dia mendekat di tempat sholat kami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemampuan untuk menyelesaikan al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah ini, dari amal-amal salih yang Nabi katakan tadi tidak ada bandingannya. Ya, nanti ada bandingannya ketika orang berjihad di jalan Allah dan dia terbunuh, mati syahid, harta bendanya ludes untuk melakukan peperangan tadi. Baru amal itu sesuai dengan amal saleh yang dilakukan seseorang
di hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kedua, mari kita sempurnakan nanti ibadah siam kita dengan siam di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang terakhir, mari kita istimewakan hari yang Idul Adha kita dengan berkurban pada hari ke-10 Dzulhijjah sesudah kita pulang dari sholat Aid sesuai dengan ketentuan yang sudah ditegaskan dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya, dijadikan kita orang-orang muslim yang senantiasa mendekatkan diri, berkorobah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kurban adalah pendekatan diri kepada Allah, bukan dagingnya, bukan darah kurban yang sampai kepada Allah, tetapi nilai ketakwaanlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.